Kalimantan memiliki batasan langsung dengan negara tetangga. Bahkan hal ini langsung diatur oleh undang-undang tentang batas antara daratan dan lautan. Sebenarnya mengapa ada Malaysia dan Brunei di tanah Borneo? Bukan Indonesia saja, atau Malaysia saja, atau bahkan Brunei saja. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman mendapat informasi terbaru di channel ini. Sabah ataupun Kalimantan Utara awalnya milik Kesultanan Brunei. Pada abad ke-7, wilayah ini rumah bagi komunitas bernama Vijayapura, vasal kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan. Banyak yang percaya Vijayapura leluhur orang Brunei. Sejak abad ke-6, Kalimantan Utara ramai dikunjungi orang dari berbagai tempat. Ia menjadi pusat transit karena posisinya berada di tengah jalur perdagangan Tiongkok Nusantara. Sewaktu Kesultanan Brunei Darussalam berdiri pada abad ke-14, Sabah dan wilayah-wilayah lain di Kalimantan belum resmi bagian kerajaan. Baru pada era kekuasaan Raja Bolkiah abad ke-15 yang melakukan ekspansi besar-besaran hingga ke wilayah Banjarmasin di selatan. Sabah secara resmi dimasukkan ke dalam Brunei Darussalam. Pada abad ke-16 merupakan satu kerajaan besar yang meliputi Kalimantan Utara dan merentang hingga ke Filipina. Hal itu ditulis oleh John Stuart Bowman dalam Columbia Chronologies of Asian History and Culture. Di kawasannya, dominasi Brunei mendapat tantangan dari Kesultanan Sulu di Mindanao. Namun setelah terjadi perpecahan dalam tubuh kerajaan pada abad ke-17 dan Kesultanan Sulu turut membantu mengatasinya. Namun, Graham Saunders dalam A History of Brunei terpaksa memberikan sawah kepada Kesultanan Sulu sebagai kompensasi. Di bawah Kesultanan Sulu yang takluk oleh Spanyol, Sabah kembali berganti pemilik. Wilayah itu lalu dijadikan pos perdagangan Kongsi Dagang Inggris atau AC setelah Alexander Perwira AC menandatangani perjanjian kontrak dengan Kesultanan Sulu. British North Borneo Provincial Association Ltd lalu menjadi British North Borneo Company, mendirikan kantor di situ dengan ibu kota di Kudat. Ketika Protokol Madrid ditandatangani oleh Inggris, Spanyol dan Jerman pada tahun 1885 yang mengakui Sulu sebagai wilayah kedaulatan Spanyol sebagai ganti atas klaim Spanyol terhadap Kalimantan Utara, Sabah tetap menjadi konsesi perusahaan Inggris itu. Pasca Perang Dunia Kedua, wilayah-wilayah yang diduduki Jepang kembali menjadi bagian dari pemilik-pemilik sebelumnya. Sabah dan wilayah lain seperti Brunei menjadi protektorat Inggris, salah satu pemenang perang. Konflik baru kembali muncul pada paruh pertama 1960 ketika tiga negara, Brunei Darussalam, Filipina, dan Federasi Malaya mengklaim Sabah secara bersamaan. Berdasarkan sejarah, klaim Brunei, Sabah adalah wilayah kekuasaannya. Filipina bersikuku Sabah sebagai wilayahnya karena sebelumnya merupakan milik sah Kesultanan Sulu yang disewakan kepada perusahaan Inggris. Dan Federasi Malaya mengklaim Sabah miliknya karena mulanya Sabah milik Inggris. Malaya ingin menyatukan Sabah Sarawak dan Brunei ke dalam Federasi Malaysia yang disponsori oleh Inggris. Konflik Brunei-Filipina berhasil diselesaikan pada tahun 1962, sedangkan konflik Filipina-Malaya, meski alot, akhirnya bisa diselesaikan dengan bantuan Indonesia yang lebih condong ke Filipina lantaran Soekarno menganggap Malaysia sebagai proyek neokolonialisme ditandatangani Manila Agreement pada 31 Juli 1963. Isinya antara lain, Sabah dan Sarawak bisa bergabung ke dalam Malaysia, asalkan sebelumnya diadakan referendum terlebih dahulu apakah rakyat di kedua wilayah itu setuju atau tidak bergabung dengan Malaysia. Yang sulit adalah konflik Brunei Malaya. Masing-masing pihak bersikukuh terhadap pendiriannya.
Namun sebuah penyerangan bersenjata oleh rakyat Brunei terhadap pos-pos keamanan Inggris di hampir seluruh wilayah Kalimantan Utara pada 8 Desember 1962 membuat posisi politik Brunei runtuh. Inggris kembali menggenggam Brunei dan Sabah sebagai protektoratnya, yang tersisa tinggal Malaya. Ketika tim pencari fakta PBB yang dibantu wakil-wakil Indonesia dan Filipina sedang bekerja sebagai kelanjutan dari keputusan Manila Agreement, Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman Putra mengumumkan proklamasi Federasi Malaya pada 6 September 1963. Jakarta dan Manila menganggap Tunku mengangkangi perjanjian yang telah mereka sepakati. Namun, nasib Sabah dan Sarawak secara formal tetap masuk ke dalam Malaysia pada tahun 1963. Negara Malaysia baru terbentuk dari daerah jajahan Inggris yang dimerdekakan. Sebelum dijajah Inggris, seluruh Borneo atau Pulau Kalimantan bagian utara adalah daerah kekuasaan kerajaan dan Kesultanan Brunei. Borneo sebenarnya adalah sinonim dari Brunei, sedangkan nama Kalimantan diambil dari salah satu suku Dayak, yaitu Klemantan atau Klementan. Terkadang orang Sulu di daerah Filipina Selatan mendapatkan daerah Sabah dari Brunei sebagai hadiah memadamkan pemberontakan Dayak. Pada saat zaman penjajahan, ada seorang petualang Inggris bernama James Brooke mendapat daerah Sarawak dari Kesultanan Brunei. James Brooke menguasai daerah tersebut sebagai kerajaan pribadi, bukan untuk kerajaan Inggris. James Brooke dikenal sebagai Raja Putih. Kemudian James Brooke diambil pemerintah Inggris. Entah mengapa daerah-daerah Brunei yang lain lepas. Nah, itulah terkait sejarah mengapa sebenarnya ada Malaysia, Brunei, dan Indonesia di tanah Kalimantan. Ada 3 negara, Indonesia, Malaysia, sama Brunei. Ini gimana ceritanya ya? Kok di Kalimantan bisa ada 3 negara gini? Negara mana nih kira-kira yang paling awal ada di situ? Indonesia kah? Malaysia kah? Brunei kah? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa di Kalimantan ada 3 negara di Learning by Googling. Oke, jadi Pulau Kalimantan atau dikenal juga dengan nama Borneo, dia ini adalah pulau terbesar ketiga di dunia setelah Greenland sama Papua. Dan yang bikin dia unik nih, kalau menurut World Atlas, Pulau Borneo ini adalah satu-satunya pulau di dunia yang punya 3 negara. Ada Indonesia, Malaysia, sama Brunei Darussalam kan. Dan walaupun sama orang-orang kita, pulau ini lebih dikenal dengan nama Pulau Kalimantan, tapi secara internasional dia ini dikenalnya dengan nama Borneo. Cuma kita yang nyebutnya Kalimantan. Tambahan dikit, kalau menurut Rakyat Pos, kata Kalimantan itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, Kalamanta, yang artinya Burning Weather Island, pulau dengan cuaca yang membakar, merujuk ke cuaca tropis di Pulau Kalimantan. Jadi itu arti nama Kalimantan, arti nama lain Pulau Borneo. Kenapa bisa disebut Borneo? Nah, buat tahu tentang ini, kita harus balik dulu nih ke zaman kerajaan-kerajaan. Jadi, kalau menurut Britannica, di Kalimantan, salah satu kerajaan yang paling awal berdiri di sana itu adalah Brunei, yang berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Tapi kan karena banyaknya penaklukan-penaklukan dari kerajaan lain, jadinya kerajaan Brunei ini ya sempat hilang dia. Hilangnya ya karena waktu itu, hampir seluruh pesisir di Pulau Kalimantan, atau waktu itu disebut juga Tanjung Pura, itu dikuasain sama kerajaan Majapahit di abad ke-14. Tapi seiring waktu, akhirnya Brunei ini bisa ngelawan balik dan berhasil ngerebut Pulau Kalimantan di bagian utara. Dan mereka ngebentuk Kesultanan Brunei di sana. Nah, waktu itu, Kesultanan Brunei ini kan punya pelabuhan yang penting banget nih. Pelabuhan buat ngejual produk-produk hasil hutan ke kerajaan-kerajaan di wilayah lain. Kedengaran Jadi ya berkat pelabuhan sih. ini, hubungan dagang mereka sama kerajaan-kerajaan di wilayah lain bisa dibilang lancar lah. Sampai akhirnya di abad ke-16, orang-orang Portugis mulai tuh pada berdatangan ke sana, ke Pulau Kalimantan lewat pelabuhan Kesultanan Brunei. Dan disinilah nama Borneo mulai muncul dan jadi mendunia, berkat typonya lidah-lidah bule Portugis ini nih. Jadi orang-orang Portugis yang datang ini, kalau mereka nyebut bahasa lokal gitu tuh sering ada typo-typonya tuh. Termasuk ketika nyebut nama Brunei. Dari awalnya Brunei kan, Brunei, Bruneo, Borneo. Jadi deh tuh Borneo. Dan ya udah, nama Borneo inilah yang akhirnya dikenal di dunia. Dan jadi nama resmi Pulau Kalimantan di dunia internasional.
Nama resminya dari typo berarti ya. Nah, mungkin di sini lu jadi banyak yang penasaran nih ya, yang mikir, kalau Brunei pernah menguasai setengah Kalimantan, kok sekarang wilayahnya jadi kecil banget ya? Nah, buat tahu hal ini dan buat tahu alasan kenapa di Pulau Kalimantan ada 3 negara, semuanya dimulai dari karena adanya kolonialisme oleh orang-orang Eropa di Kalimantan. Masih menurut Britannica nih, jadi setelah Portugis dan Spanyol masuk ke Kalimantan, mereka tuh mulai memonopoli perdagangan di sana. Bener-bener dikuasain sama Portugis dan Spanyol itu Kalimantan. Sampai akhirnya Belanda dan Inggris mulai datang juga ke pulau itu di abad ke-17. Dan ya sedikit demi sedikit diambillah wilayah-wilayah yang ada di sana sama Belanda dan Inggris. Termasuk di sini wilayah kerajaan Brunei yang waktu itu masih cukup besar nih. Terus di saat bersamaan, wilayah Brunei ini juga makin kecil karena muncul banyak kerajaan-kerajaan baru. Termasuk kerajaan Sarawak yang berhasil ngambil alih sebagian besar wilayah Brunei yang masih nyisa waktu itu. Wilayah Brunei yang belum dikuasain sama Inggris. Nah, di sini, karena wilayahnya ini diambil-ambilin sama Inggris dan Sarawak, akhirnya Brunei itu cuma nyisa wilayah yang kita tahu sekarang. Wilayah yang jadi negara Brunei sekarang. Jadi wilayah Brunei yang kita kenal sekarang, itu tuh bener-bener pusat pemerintahan Kesultanan Brunei di zaman dulu. Yang nyisa. Jadi waktu itu pembagiannya nih di Pulau Kalimantan ini, di bagian utaranya itu ada Inggris, Sarawak, sama Brunei. Sementara di Pulau Kalimantan yang bagian selatan, itu udah dikuasain sama Belanda, hampir sepenuhnya. Dan dalam perkembangannya, Sarawak dan Brunei ini mereka juga diambil sama Inggris. Dan Belanda berhasil menguasain Pulau Kalimantan bagian selatan secara menyeluruh. Jadinya dalam perkembangannya sempat tuh, di Pulau Kalimantan ini cuma ada 2 penguasa. Kekuasaan Inggris di utara sama kekuasaan Hindia Belanda di selatan. Semua kerajaan-kerajaan lokal udah nggak ada waktu itu. Udah sepenuhnya diambil alih sama 2 negara ini. Legendary with the terror of Dayak pirates, a jungle land of headhunters. No such flight had ever been made before. So perilous, the British authorities said no, and at first refused a permit. Borneo is divided between the British and the Dutch. Sampai akhirnya, masih menurut Britannica, setelah puluhan tahun dikuasain sama Belanda dan Inggris, di masa Perang Dunia II, Jepang masuk nih ke Pulau Kalimantan. Antara tahun 1941 sampai 1942. Dan dari situ langsung tuh, Jepang langsung nguasain seluruh Pulau Kalimantan. Inggris sama Belanda langsung diusir sama mereka. Satu Pulau Kalimantan pokoknya waktu itu bener-bener dikuasain sama Jepang. Ngeri juga ya Jepang ya pergerakannya ya. Sampai akhirnya, kayak yang kita tahu, di tahun 1945 Jepang nyerah. Dan ya udah, wilayah-wilayah di pulau itu, di Pulau Kalimantan, dibalikin lagi ke penguasa sebelumnya. Ke Inggris sama Belanda. Dan waktu itu, walaupun di tahun 1945 ini Indonesia udah berdaulat, udah merdeka dan jadi republik sendiri, tapi dalam perjanjian Linggarjati, disebut Belanda nih cuma ngakuin kalau Indonesia terdiri atas Pulau Jawa, Pulau Sumatera, sama Pulau Madura aja. Pulau Kalimantan sama Belanda belum dianggap masuk ke Indonesia. Tapi karena di sini kedua pihak nggak terima, pihak Indonesia dan pihak Kalimantan sama-sama pengen jadi satu NKRI, akhirnya para pejuang di Kalimantan berontak dan memproklamasikan kalau mereka adalah bagian dari NKRI di tanggal 17 Mei 1949. Dan ya udah, dari situ bagian Pulau Kalimantan yang sebelumnya dikuasain sama Belanda, akhirnya jadi milik Indonesia. Terus bagian Kalimantan yang punya Inggris gimana? Yang Kalimantan bagian utara, kalau menurut Kompas.com, waktu Jepang nyerah di Perang Dunia II, Inggris waktu itu langsung ngejadiin semua negeri-negeri Melayu yang ada di Semenanjung Malaya jadi satu. Termasuk di sini Sarawak dan Brunei yang ada di Pulau Kalimantan. Semua wilayah itu sama Inggris dijadiin satu dan dikasih nama Uni Malaya di tahun 1946. Nah, masalahnya buat Inggris, ternyata orang-orang Melayu yang ada di sana tuh nggak suka sama negara yang dibikin Inggris ini. Dan endingnya Uni Malaya dibubarin, terus muncullah Federasi Malaya yang ibu kotanya ada di Kuala Lumpur, yang wilayahnya ada di Malaysia Barat sekarang. Nah, Federasi Malaya ini di tahun 1957
Mereka nih memproklamasikan kemerdekaan mereka. Dan terus di tahun 1963, Inggris ngelepasin kedaulatan Sarawak di Kalimantan bagian utara. Dan ya udah, dari situ Sarawak sama Sabah yang ada di bekas Kalimantan Inggris, akhirnya mereka gabung sama Federasi Malaya. Dan nama negaranya diganti lagi tuh, jadi Malaysia. All the major buildings in Kuala Lumpur have been given a facelift before the celebrations marking the independence of the Federation of Malaya. It'll be proclaimed on August the 31st in this magnificent new stadium. Parades and sporting events are to follow the formal ceremonies, which will spotlight Malaya as the world's newest independent country. Nah, di sini Brunei, walaupun mereka ini sama-sama bekas jajahan Inggris dan wilayahnya kecil sendiri kan, tapi mereka tetap nggak mau join sama Malaysia. Kenapa gitu? Jadi, menurut artikel yang dirilis sama PBB, disebut setelah Brunei ngeliat kalau Federasi Malaya ini bisa merdeka dari Inggris, mereka jadi pengen melakukan hal yang sama. Mereka juga pengen merdeka sendiri. Sampai di tahun 1959, Brunei itu ngajuin konstitusi tertulis. Yang intinya minta kesepakatan kalau mereka pengen merdeka. Pengen berdiri jadi negara sendiri. Tapi ini ditolak nih sama Inggris. Ya kemungkinan ini karena wilayah mereka kecil banget kan, makanya ditolak. Sementara Federasi Malaya yang gede banget itu diterima. Dan sebenarnya di tahun 1960, Federasi Malaya tuh juga sempat nawarin Brunei buat gabung sama mereka. Tapi di sini Brunei-nya nolak. Tetap mereka maunya jadi negara merdeka sendiri. Cukup kuat ini pendiriannya ya Brunei ya. Makanya waktu wilayah Sarawak sama Sabah gabung sama federasi, Brunei ini tetap nggak mau ikutan. Karena mereka maunya udah jelas nih, jadi negara sendiri. Dan jadinya di sini, ketika tetangga-tetangganya udah merdeka, Indonesia udah merdeka, Sarawak sama Sabah juga udah merdeka dengan gabung Malaysia, Brunei mereka ini masih ada di bawah kekuasaan Inggris. Tapi hebatnya di sini Brunei nggak jiper, berjuang terus mereka buat merdeka. Disiapin tuh sama mereka segala keperluan buat ngebikin negara baru. Sampai akhirnya Brunei Darussalam bener-bener merdeka di tahun 1984. Wah, keren ya. Mantap, 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 mantap. Dan Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan ideologi liberalisme. Penasaran dengan pembahasannya? Yuk kita mulai pembahasannya. Liberalisme ialah sebuah ideologi atau faham yang menjunjung tinggi kebebasan serta persamaan hak setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu di bidang ekonomi, sosial, politik, agama, serta hak lainnya yang menyangkut harkat hidup banyak orang. Nah, dalam sebuah negara yang menganut ideologi liberalisme ini, mereka, negara dan pemerintahannya itu harus menghormati dan melindungi kebebasan serta hak-hak setiap warga negaranya. Nah, biasanya atau pada umumnya, ideologi liberalisme ini tumbuh di dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi karena mereka memiliki konsep yang sama yaitu kebebasan. Namun kebebasan di sini bukan berarti tanpa batas, namun tetap ada batasan-batasannya dan ada aturan-aturan yang harus diikuti. Nah, sekarang kita ke inti pembahasannya yaitu kelebihan dan kekurangan ideologi liberalisme. Apa kelebihan dari ideologi liberalisme? Yang pertama, adanya keinginan serta inisiatif dari masyarakatnya untuk berkembang menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua adalah tiap-tiap individu itu memiliki hak dan kebebasan yang sama dalam bermasyarakat. Kemudian yang ketiga adalah terjadi persaingan yang positif dalam masyarakat sehingga semua orang atau semua masyarakat ini ingin menghasilkan produk yang bermutu tinggi. Kemudian yang keempat adalah kebebasan setiap individu untuk mempunyai atau memilih partai politik
tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Kemudian yang kelima adalah pers memiliki hak dan kebebasan untuk memberikan kritik tajam atau kritik yang tajam terhadap pemerintah, namun tentunya dengan batasan-batasan dan etika pers yang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah munculnya motif mencari keuntungan dalam masyarakat sehingga aktivitas ekonomi itu menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, jadi itulah kelebihan ideologi liberalisme. Lalu apa kekurangan ideologi liberalisme? Kekurangan ideologi liberalisme ialah satu, pihak-pihak yang mempunyai sumber daya itu cenderung melakukan eksploitasi para pekerja sehingga menimbulkan kesenjangan sosial di dalam masyarakat. Yang kedua, terjadinya monopoli terhadap masyarakat golongan kecil atau miskin. Yang ketiga, kebebasan pers seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian yang keempat adalah terjadinya persaingan bebas sehingga pemerataan pendapatan di dalam masyarakat akan sulit dicapai. Kemudian yang kelima, muncul kelompok-kelompok masyarakat yang menganggap dirinya lebih tinggi derajatnya dari masyarakat lain ataupun sebaliknya. Nah, jadi itulah kekurangan daripada ideologi liberalisme. Jadi itulah pembahasan terkait kelebihan dan kekurangan ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme Amerika Serikat. Terdapat banyak ideologi yang ada di dunia. Salah satunya adalah ideologi liberalisme yang memberikan kebebasan berpendapat, kebebasan memilih kehidupan individunya, transparansi pemerintah, dan terkesan tidak mengekang. Latar belakang Amerika Serikat memilih ideologi liberalisme. Amerika Serikat menggunakan paham liberalisme untuk ideologinya dikarenakan mereka yakin bahwa transparansi antara pemerintah dan rakyatnya adalah suatu hal yang penting, dan mereka menganggap kebebasan individu adalah suatu hal yang mutlak. Mereka juga yakin bahwa ideologi tersebut dapat membuat keharmonisan antar elemen. Penerapan ideologi liberalisme Amerika Serikat pada berbagai bidang. Yang pertama, bidang agama. Sebagai negara sekuler, Amerika Serikat tidak mengakui suatu agama tertentu sebagai agama resmi. Meskipun tergolong negara sekuler, pemerintah Amerika Serikat menjamin adanya kebebasan beragama yang tercantum pada amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat. Bidang politik. Amerika Serikat adalah kapitalisme konstitusi federal di mana presiden, kongres, dan lembaga peradilan berbagi kekuasaan yang melekat pada pemerintahan nasional, dan pemerintah federal berbagi kedaulatan dengan pemerintah negara lain. Amerika Serikat juga menambah kekuasaan tinggi di cabang legislatif dan dipegang oleh Mahkamah Agung. Entitas federal yang diciptakan oleh Konstitusi Amerika Serikat adalah fitur dominan sistem pemerintahan Amerika. Tetapi sebagian besar rakyat menjadi subjek pemerintah negara, dan semuanya menjadi wajah subjek unit pemerintah daerah. Pemerintah daerah tersebut adalah yang dimaksud county, munisipalitas, dan distrik khusus. Dalam bidang hukum, sebagian besar Amerika Serikat menggunakan sistem hukum yang ada di Inggris, tetapi hukum tertinggi Amerika Serikat berada pada perjanjian Kongres yang mengikat Amerika Serikat. Keempat, bidang sosial budaya. Amerika Serikat adalah negara multikultural yang tempat tinggalnya dari berbagai etnik, tradisi, dan nilai kebudayaan utama Amerika Serikat dari kebudayaan barat. Kelebihan dan kekurangan ideologi Amerika Serikat dibanding ideologi Australia. Perbedaan ideologi liberalisme Amerika Serikat dan Australia terlihat dari kebebasan hakikatnya. Di Amerika Serikat tersebut kebebasan yang murni dan telah terkenal di dunia. Sedangkan Australia, kebebasannya masih murni dan masih dalam peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang menjadi perbedaan di antaranya. Kelebihan dari paham liberalisme yang ada di Amerika Serikat adalah satu, masyarakatnya mampu berkembang baik dengan baik. Dua, masyarakatnya memiliki kedudukan dan kebebasan yang sama di masyarakat. Ketiga, mereka dapat mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Kekurangan ideologi Amerika Serikat. Yang pertama,
adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kebebasan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kedua, adanya persaingan bebas yang sulit meratakan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, munculnya monopoli pada masyarakat yang kecil atau miskin, sehingga kesenjangan sosial sangat tinggi. Apakah ideologi tersebut dapat diterapkan di Indonesia? Perlu kita ketahui bahwa paham liberalisme menolak adanya pembatasan dari pemerintah dan agama. Paham tersebut juga menghendaki adanya gagasan yang bebas, ekonomi pasar yang mendukung usaha pribadi yang bebas, dan pemerintah transparan, serta pembebasan terhadap kepemilikan individu. Sehingga dalam hal ini, apabila dibandingkan dengan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila, yang merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia, maka tidak cocok penerapannya, karena Indonesia menggunakan sistem campuran. Perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi Amerika Serikat. Dalam bidang agama, Indonesia memiliki sila pertama dalam Pancasila, yakni yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan. Ada 5 agama yang ada di Indonesia, dan masing-masing diberikan kebebasan untuk meyakini kepercayaannya. Sedangkan dalam paham liberalisme, hal tersebut diberikan kebebasan, sehingga muncul kelompok ateis yang tidak memiliki agama. Hal tersebut bertentangan dengan sila pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, dalam bidang ekonomi, ideologi liberalisme Amerika Serikat dikembangkan sesuai kodrat manusia yang bebas dan bisa diartikan bahwa masyarakat yang mengatur kebutuhannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah, termasuk pemerintah tidak boleh menentukan harga pasar. Nah, apabila diterapkan di Indonesia, maka akan merugikan pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa demokrasi ekonomi produksi dikerjakan oleh semua dan di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota masyarakat. Selanjutnya, pada bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia adalah pokok kemakmuran rakyat yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam politik, liberalisme juga menentang kekuasaan otoriter. Dalam negara liberal, termasuk negara Amerika Serikat, yang mengambil keputusan secara voting. Hal ini tidak sesuai apabila diterapkan di Indonesia, karena tidak sesuai dengan sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, karena pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat. Dalam bidang sosial budaya, Amerika Serikat menggunakan sistem liberalisme sebagai ideologinya yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan berbeda dengan sila Pancasila yang mengutamakan nilai dan adab norma di masyarakat, sehingga di Amerika Serikat biasa menggunakan pakaian terbuka dan perilakunya bebas. Hal ini bertentangan dengan sila kelima, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Dalam negara yang menganut liberal, kita menganggap mereka yang miskin adalah karena mereka mampu. Tapi di Indonesia, orang yang miskin tertuang pada UUD 1945, negara akan mensejahterakan atau membantu orang terlantar dan tidak mampu untuk hidup berkecukupan dan mencerdaskan bangsa. Melalui perbandingan ideologi liberalisme Amerika Serikat tersebut, bisa dilihat bahwa ideologi Pancasila Indonesia memiliki banyak kelebihan. Tetapi, Pancasila juga memiliki kekurangan, yakni yang pertama, di Indonesia, mereka yang tidak mempunyai agama tidak akan diakui oleh negara. Dan yang kedua, mereka yang ingin memiliki kebebasan dalam bertindak dibatasi oleh undang-undang yang berlaku sehingga terkesan negara yang ketat. 3. Ideologi Pancasila yang tercantum pada silanya nyatanya masih bisa diragukan kebenarannya karena masih ditemui pelanggaran dan perilaku yang tidak sesuai dengan Pancasila, terutama mengenai kemanusiaan dan keadilan. Yang keempat, ditemui pejabat negara yang korupsi dan haus akan kekuasaan, sehingga hal ini melanggar undang-undang. Yang kelima, banyak masyarakat yang demo karena merasa tidak puas dengan cara kerja pemerintah. Kesimpulannya adalah setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam ideologinya dan tidak bisa diharapkan sempurna. Seperti halnya negara Amerika Serikat yang memiliki ideologi liberalisme dan memiliki kesamaan dengan negara Australia. Liberalisme Amerika Serikat adalah kebebasan yang murni. Apabila diterapkan di Indonesia secara penuh, tidak akan cocok dikarenakan Indonesia menggunakan ideologi Pancasila. Selain itu, Pancasila mempunyai makna dan peran penting
dalam berdirinya negara Indonesia. Mana asal paham komunis? Siapa yang bikin? Di Learning by Googling. Gue jadi inget, dulu tuh cukup banyak orang yang kayak salah persepsi gitu ya tentang paham komunis ini. Gue pernah denger soalnya ada temen gue ngomong, kagak sholat lu, dasar komunis. Lu pernah nemu gak sih yang kayak gitu? Yang nganggep kalau komunis tuh sama dengan tidak beragama. Ya udah coba kita bahas dari awal ya, semoga jadi jelas ini. Jadi sebelum komunisme muncul, kita harus tahu dulu kondisi sosial ekonomi orang-orang di Eropa waktu itu. Menurut Britannica, di sekitar abad 18 sampai abad 19, perkembangan teknologi waktu itu ngebawa perubahan yang sangat besar. Kalau sebelumnya, ketika orang mau produksi sesuatu, skalanya tuh cuma bisa skala rumahan, atau bisa dibilang skala kecil-kecilan. Nah, setelah penemuan teknologi baru kayak mesin uap, dari situ mulai muncul tuh industri-industri atau pabrik-pabrik yang bisa memproduksi barang dalam skala jauh lebih besar. Selain itu, pengetahuan yang makin berkembang juga bikin pertanian di Eropa pada waktu itu tuh jadi makin efektif. Tanah-tanah pertanian jadi lebih produktif, harga makanan juga jadi lebih murah karena stoknya kan banyak. Ya intinya orang-orang jadi lebih makmur lah waktu itu. Sampai sini ini terdengar mantap ya. Tapi, meskipun kelihatannya Eropa waktu itu udah jadi lebih baik, ini tuh bukan berarti nggak ada masalah yang muncul setelah industrialisasi di Eropa ini. Emang muncul masalah apa? Jadi, sebelum industrialisasi di Eropa, masyarakat Eropa tuh udah menerapkan sistem kapitalisme dalam perekonomian mereka. Nah, kapitalisme ini, buat yang belum tahu, masih menurut Britannica, ini nih merupakan sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Jadi, kalau kita balik ke kondisi Eropa yang udah mulai berubah jadi industrial, pabrik-pabrik itu adalah milik pribadi, antara milik orang atau milik kelompok tertentu. Dan dari sini jelas ya, yang bisa punya pabrik udah pasti orang-orang yang berduit. Tapi di sisi lain, para pemilik pabrik ini nggak bisa mengoperasikan pabriknya sendiri. Meskipun udah ada mesin, tapi mesin-mesin ini masih butuh tenaga manusia buat ngejalaninnya. Makanya mereka butuh yang namanya pekerja. Mereka butuh yang namanya buruh. Nah, karena buruh nih di pabrik tuh cuma kerja, dia nggak punya kepemilikan atas pabrik, jadi ya dia juga nggak berhak atas keuntungan perusahaan. Jadi mau dia kerja kayak apa juga, sampai produksi barang jauh di atas target juga, itu tuh nggak guna. Tetap yang punya hak atas keuntungan tuh cuma pemilik pabrik. Nah, waktu itu, jam kerja para buruh ini juga makin lama tuh makin nggak masuk akal. Di zaman itu mereka harus kerja 14 jam sehari, 6 hari seminggu buat gaji yang pas-pasan. Dan ini juga berlaku di sektor pertanian. Karena teknologi pertanian makin maju, pertanian juga jadi lebih efektif. Para tuan tanah yang berhak atas tanahnya tetap mempekerjakan buruh buat bertani. Tapi keuntungannya itu masuk ke si tuan tanah. Mau keuntungannya berlipat berapapun, si buruh cuma dapat senilai gajinya aja. Dan karena inilah sistem ekonomi kapitalis jadi dianggap cuma bikin yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Ini di sini ada yang setuju sama pandangan ini juga? Silakan komen. The Industrial Revolution was the central preoccupation of the 19th century. Its groundbreaking inventions would radically transform people's lives, but also bring catastrophic working conditions to the new factories. Di tahun 1840-an, muncullah dua tokoh yang mengkritik keras sistem kapitalisme industri yang makin marak di Eropa. Yang pertama, orang ini, udah pada tahu nih kayaknya, Karl Marx, filsuf dari Jerman yang menentang keras adanya sistem kelas sosial akibat kapitalisme. Nah, Marx ini yang sempat ditolak studi doktoral karena masih keturunan Yahudi dan punya pandangan politik liberal, akhirnya ketemu sama Friedrich Engels. Nah, kalau Friedrich Engels ini, dia nih sebenarnya adalah seorang kapitalis, anak pemilik pabrik tekstil besar di Jerman dan Inggris. Tapi di sini, bukannya bahagia dengan kedudukan dia sebagai pemilik industri, Engels ini malah nggak suka sama sistem kapitalisme yang menurut dia nggak adil. Dan di sini, Marx dan Engels ini, mereka nganggep kalau masalah-masalah yang dihadapi kaum buruh kayak kemiskinan,
penyakit, kelaparan. Masalah-masalah itu tuh ada karena sistem kapitalis yang nggak adil. Makanya mereka berdua kemudian mencetuskan satu pemikiran tentang sistem ideal yang bisa menggantikan kapitalisme. Dan ya udah, muncul itu yang namanya komunisme. Emang komunisme itu apa sih? Menurut Marx dan Engels, kalau kapitalisme tadi itu menekankan pada kepemilikan individu, maka komunisme menekankan pada kepemilikan bersama. Jadi alat-alat produksi tadi tuh kayak pabrik, lahan, tambang, dan semuanya itu tuh nggak boleh dimiliki pribadi. Harus dimiliki bersama dan digunakan demi kemaslahatan bersama. Anjir, bahasa gua ngeri. PPKN banget nih gua orangnya sekarang. Dan basicnya pemikiran mereka ini diambil dari pandangan hidup sosialisme. Pandangan hidup yang juga bertujuan menguasai sarana produksi dan membagikan hasilnya sama rata buat semua orang. Nah, menurut Marx, dalam perjalanan sejarah manusia, sebelum manusia ini bisa melakukan hal lain, manusia tuh harus mampu memproduksi alat buat memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan dulu penuhin, baru habis itu bisa mikirin hal lain. Dan ya emang bener sih, manusia purba aja yang mereka bikin dari awal tuh ya senjata buat berburu, senjata buat menuhin kebutuhan mereka. Nah, di sini karena kemajuan teknologi ini nih bikin alat produksi pemenuh kebutuhan tuh makin kompleks. Dan ini bikin orang kesulitan buat punya alatnya secara pribadi. Akhirnya mau nggak mau, orang-orang harus kerja ke orang yang lebih kaya, ke orang yang punya alat produksi. Makanya di sini Karl Marx nganggep kalau alat produksi itu harusnya nggak dimilikin sama perorangan, nggak dimilikin sama pribadi. Karena sebenarnya para buruh lah yang berkontribusi ngasih nilai ke produknya. Lu punya alat tapi nggak ada buruh yang kerja, ya percuma. Kagak jadi produk lu. Iya sih. Marx was a liberal. For Marx, the only thing that mattered was freedom. Terus, menurut jurnal The German Ideology yang ditulis sama Karl Marx dan Friedrich Engels, di situ disebut kapitalisme bisa bertahan karena adanya kesadaran palsu. Kondisi di mana kita tanpa sadar ngikutin aja tuh kemauan kelompok yang lebih dominan, kelompok yang emang berkuasa. Dan hal ini diperparah sama dogma agama yang oleh Marx tuh disebut sebagai opium. Karena dianggap menumpulkan kritik rakyat. Buru-buru tuh jadi nganggep kondisi serba kesulitan mereka waktu itu tuh adalah rencana Tuhan. Kok hidup kita susah terus ya? Oh, sabar. Ini rencana Tuhan. Masuk dan ketanam di otak para buruh tuh akhirnya pemikiran itu. By the way, ini kata Karl Marx ya, bukan kata gua. Mulai agak serem ini pembahasannya. Terus di sini Marx juga nambahin. Dia bilang, pada saatnya kapitalisme ini akan mengalami masalah dan berdampak langsung ke kaum buruh. Di saat itulah kaum buruh ini bakal sadar dan mereka bakal bergerak bersama, melakukan revolusi buat menggulingkan kapitalisme. Dan kayak yang kita tahu, pendapat Karl Marx ini akhirnya mengilhami terjadinya revolusi di berbagai tempat. Terus Marx juga beranggapan kalau nantinya negara nih nggak bakal dibutuhin lagi. Kekuasaan nih nantinya bakal ada di tangan rakyat, bukan di tangan negara. Waduh. Ini kata Karl Marx ya, bukan kata gue ya sekali lagi ya. Waduh, ngeri. Nah, abis Marx wafat di tahun 1883 dan Engels di tahun 1895, akhirnya pendukung komunisme ini kepecah jadi dua. Ada kaum revisionis atau yang dikenal juga dengan nama kaum Menshevik, kaum yang pengen perpindahan ke sistem komunis ini dilakukan pelan-pelan dan dengan jalan damai. Dan yang kedua, ada kaum revolusioner atau kaum Bolshevik, kaum yang pengen perpindahan ke sistem komunis ini dilakukan secara cepat dan kalau perlu pakai kekerasan. Hajar, tahu-tahu revolusi aja. Mereka tuh pengennya kayak gitu. Dan salah satu tokoh dari kubu revolusioner atau kubu Bolshevik ini adalah pencetus negara dengan ideologi komunis pertama. Ya, bener. Vladimir Lenin. Ya, ini pasti lu semua udah tahu lah ya. Lenin ini dia nantinya yang mimpin kaum Bolshevik buat berkuasa, ngeganti kekaisaran Rusia jadi Uni Soviet. Sayangnya di sini
bukannya ngikutin pemikiran Marx sama Engels, Lenin malah bikin komunisme versi dia sendiri yang dikasih nama Leninism, dikasih nama Leninisme. Dan Leninisme ini bukan satu-satunya paham yang berasal dari pecahan komunisme ya. Nantinya juga bakal ada Maoisme di Cina, Juche di Korea Utara, sampai Stalinisme di Soviet pas eranya Stalin. In fact, over several months, the Bolsheviks took complete control of the Soviets. These institutions for the people had come to be symbols of Bolshevik power over the people. Nah, kalau kita lihat dari pandangan Marx tadi, gimana kapitalisme itu menyengsarakan dan lain-lain, ini kan jadi bikin komunisme tuh kayak ideal banget gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau emang komunisme itu ideal banget, kenapa jarang banget ada negara yang nerapin sistem komunis ini? Iya ya, kenapa tuh? Kalau menurut News24, di artikelnya yang berjudul Why Communism Always Fail, kenapa komunisme selalu gagal, di situ disebut komunisme ini emang kelihatannya aja ideal. Padahal aslinya ini tuh ideologi utopia atau ideologi yang terlalu indah buat jadi kenyataan. Dan emang sebenarnya dari awal dicetusin, paham komunisme ini udah dapat banyak banget kritikan, bahkan dari kaum sosialis sendiri. Contohnya Mikhail Bakunin, filsuf dari Kekaisaran Rusia yang nggak setuju sama pendapat kalau komunisme tuh bakal ngilangin kekuasaan negara di atas rakyat. Justru menurut Bakunin ini, komunisme bakal mengakibatkan negara jadi berkuasa di semua bidang yang diatur secara kolektif. Dan itu bikin negara berkuasa banget dan berpotensi jadi otoriter. Dan bener aja, pendapat Bakunin ini beneran kejadian di banyak negara komunis di dunia yang katanya kekuasaan bakal ada di tangan rakyat. Faktanya malah rakyat di sini tuh bener-bener dikontrol, bahkan sampai menderita. Yang mau nyebut contohnya silahkan komen ya. Beberapa ada yang pernah kita bahas di sini kok. Communism was a strange mix of humanism and terror, of brotherhood and cynicism, of self-sacrifice and misery. Dan ide utopia ala komunisme ini disebut sebenarnya ini udah ada sebelum Marx sama Engels kepikiran buat bikin paham komunis. Salah satu contohnya di buku karya humanis Inggris, Sir Thomas More. Buku yang terbit di tahun 1516 yang judulnya Utopia. Buku yang terbit sekitar 300 tahun sebelum paham komunis mulai dicetuskan. Menurut The Guardian, buku ini merupakan salah satu kritik awal terhadap sistem kepemilikan pribadi. Dan di sini juga menggambarkan sistem yang lebih ideal yang mirip komunismenya Marx sama Engels. Di buku ini, Sir Thomas More tuh mengimajinasikan sebuah masyarakat yang hidup tanpa uang, di mana orang-orangnya tuh saling berbagi makanan, rumah, dan barang-barang lainnya. Tapi balik lagi, ini tuh masih sebatas imajinasi Sir Thomas More waktu itu. Dan buat mewujudin itu, menurut dia itu utopia. Itu tuh terlalu indah buat diwujudin. Berarti sistem komunis ini harusnya nggak mungkin dipakai dong. Kan terlalu indah. Nah, sebenarnya nggak juga. Karena contoh suksesnya tuh ada. Contoh suksesnya ada di India ini.